Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun berada, yang terutama berada di Nusantara, apa kabar semuanya? Yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga yang ada di Kalimantan, di Papua, yang di luar negeri juga, di Malaysia, di Hong Kong, di Amerika. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, sehat lahiriah, sehat batiniah, diberi kelancaran rezeki. Dan apabila di kesempatan kali ini ada yang sakit, semoga saja segera diberi kesembuhan dari sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan mungkin saja juga di kesempatan kali ini ada yang sedang galau, lagi sedih, mungkin juga ada yang sedang banyak urusan, entah utang piutang. Semoga saja dari setiap permasalahan pemirsa semua bisa segera terselesaikan dengan mudah, dengan jalur yang tidak disangka-sangka. Amin, Allahumma amin. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa semua, para netizen, para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang telah mensupport, mendukung dari channel kami. Semoga dari kebaikan Anda semua bisa berdampak positif di kehidupannya masing-masing. Sedikit narasi dari kami pemirsa, bahwa setiap orang yang sudah berumah tangga pasti mengidam-idamkan atau menginginkan dari rumah tangganya itu tenteram, adem ayem, dimana dari rasa ketentraman itu mungkin tidak banyak lah manusia yang mendapatkan, meskipun mungkin mohon maaf memiliki dari banyak harta pun tidak bisa menjamin dari sebuah ketentraman itu sendiri. Nah, ini ada sedikit cerita dari salah satu netizen request kepada saya yang kemarin kontennya berturut-turut tentang sang istri, sekarang berganti tentang sang suami, dimana sang suami ini berubah drastis, tiba-tiba galak, sering marah-marah, hingga sang istri ini sering setiap hari, hampir setiap hari itu menangis karena dimarahi dari suaminya. Usut punya usut, sedikit cerita dari netizen yang menghubungi saya ini. Dahulu kala pernah menelan dari sebuah jimat gautri sebanyak 5 butir. Apakah dari benda-benda tersebut yang konon katanya dari benda tersebut digunakan untuk perlindungan? Apakah benar sebuah perlindungan itu menggunakan dari benda-benda seperti itu? Mari kita simak saja dari konten ini. Semoga saja bermanfaat. Dan untuk para pemirsa semuanya, mungkin saja memiliki permasalahan yang sama, nanti bisa disimak dan bagaimana solusinya. Semoga saja nanti bermanfaat. Alhamdulillah, di kesempatan konten kali ini saya ditemani mediator Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Siap ya untuk konten kali ini ya? Siap. Oke, untuk para pemirsa semua, mumpung masih ada kesempatan, silahkan yang belum order dari bestsellernya Al Husaini, ada air zam-zam Al Husaini, silahkan bisa dipesan melalui kami. Nomor admin sudah tertera di deskripsi video YouTube ini. Nanti bisa dihubungi entah kepada saya, Mas Titis, Mas Hamid, ataupun Mas Ahmad. Mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga di kesempatan konten kali ini kami ada di sini diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Langsung saja kita cek request dari netizen yang kemarin istri, sekarang ganti Pak suami. Ini alhamdulillah ada dari fotonya yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Energi negatif terkuat yang berada dalam jasad orang yang difoto yang saya tuju ini yang bernama, yang selama ini yang membuat emosinya meledak-ledak, tidak terkontrol, yang terkuat dalam jasadnya terikat, tidak bisa kabur terantai, dan dibantu juga dihadirkan, dimasukkan ke dalam jasad mediator ini, yang benar-benar asli, yang sering membuat emosi dari orang yang difoto ini yang bernama. Keluar masuknya goib tidak berdampak dan tidak berpengaruh buruk kepada jasad mediator ini. Goib yang masuk jadi benar-benar yang asli, yang berasal dari jasad orang yang difoto yang saya tuju ini yang bernama. Semua negatif dalam jasad mediator ini dibersihkan, diuapkan, Allah menguap semuanya, diuapkan, Allah keluar, diberikan ruang khusus untuk mediuman ini,
Semua negatifnya diluapkan semua. Ya masih mengganjal di bagian kepala, di bagian dada ini. Semuanya tarik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu energi negatif terkuat yang berasa di dalam jasad orang yang saya tuju ini yang difoto, yang bernama energi negatif terkuat yang membuat emosi dari orang yang difoto ini. Salah satunya yang terkuat, yang asli, saya minta ketarik ke tangan saya. Dikuasai total di kepala, ya Allah. Tersambung dari pita suaranya, bisa diajak komunikasi bahasa manusia. Allah. Bisa mendengar apa yang saya ucapkan, bisa menjawab dengan jelas, dengan lantang. Apa ini hadir? Dari golongan apa kamu? Iblis. Iblis dari mana? Iblis dari mana? Iblis dari mana kamu? Assalamualaikum. Jika kamu berbicara bohong atau dusta, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Wallah. Iblis dari mana kamu? Iya, dari Kodam. Kodam siapa? Kodam orang itu. Orang itu siapa? Kamu berani sekali menarik saya. Loh, saya nggak bisa apa-apa. Keliru kamu itu. Iya. Kamu berasal dari mana? Saya. Belakangmu jurang itu. Kan? Ya saya tahu ini. Sini maju ke sini. Belakangmu jurang itu, sini duduk. Duduk yang ganteng sini. Duduk yang bagus. Maju sini. Dekat saya. Belakangmu itu jurang. Jika kamu bergerak sedikit ceroboh, nanti kamu tenggelam. Bawahnya langsung api semua. Nah, ya. yang anteng. Bisa dari mana kamu? Saya Kodam orang itu. Orang siapa yang difoto ini? Kamu tadi menyebutkan saya ditarik, dilempar ke orang ini. Sebelum saya dialog lebih panjang, saya mohon izin. Ini coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jika nanti kamu berbicara bohong atau dusta, jika kamu tidak yang asli, yang bersumber dari jasad dari bapak yang difoto yang saya tunjuk ini, yang bernama saya yang asli, otomatis meledak, tubuhmu hancur, dipotong-potong, jadikan sate nanti kamu. Allah. Kamu asli golongan iblis. Dulu saya jin. Duh, jin kok bisa jadi iblis itu loh? Ceritanya kayak apa? Jangan ngawur loh kamu. Kalau kamu tidak percaya ya sudah. Ya saya percaya, goib itu kan ada memang. Memang goib itu ada. Tapi saya pengen tahu cerita versi kamu. Kok jin bisa jadi iblis itu bagaimana ceritanya? Orang itu, walaupun kamu bantu, tidak akan percaya. Ya nggak apa-apa. Itu kan urusan dia. Saya menghalanginya beserta pasukan saya. Oh gitu. Lah kisah saya ingin tahu kisah. Dari golongan jin kok bisa berubah jadi iblis itu seperti apa sih? Ya, saya hanya mencari makanan. Waktu itu. Cari makanan? Ya. Bagaimana cara mencari makanan? Saya hanya mendatangi seseorang. Mendatangi seseorang. Dia mempunyai kesaktian. Bisa mengisi. Mengisi golongan gaib. Oh. Dia membuat ruang agar semuanya bisa kami tempati. Oh gitu. Seperti benda kecil. Yang berbentuk besi itu. Gotri itu. Ya. Oh, berarti ada orang pintar
Orang pintar ya. Di mana orang pintar tersebut menyediakan sebuah wadah, dibuatkan sebuah ruang, lalu diisi dari golongan kamu. Oh gitu. Sejak kapan kamu berada dalam jasad bapak ini? Itu yang membuat saya golongan jin jadi iblis. Oh, yang membuat golongan jin jadi iblis itu caranya. Ya sebentar, mikrofonnya mau lepas ini, kamu diam dulu. Jelas mas audionya. Kamu Audio apa? suara. Kamu ini kurang pergaulan kamu. Kurang pergaulan. Kurang bergaul. Oke. Mau nggak tak kasih makanan di sini kamu? Tak kasih suguhan. Tidak mau. Tidak mau. Ya malah bagus kalau Ini nggak mau. kenapa ditaruh di tinggi? Ketinggian ini sangat menakutkan. Ya nanti kalau kamu oleng sedikit itu kan jatuh. Biar kamu diam begini caranya. Enak kan? Walau saya terbuat sudah menjadi api, saya pun juga takut dengan api. Oh, berarti apinya beda atau sama dengan kamu? Sama. Tapi malah kamu takut api. Dulunya kamu jin kok, bukan iblis kan? Jadi kan bukan terbuat dari api. Ya, tapi tanduk saya sudah ada banyak. Oh gitu. Oke. Begini, menyangkut dari orang yang bersangkutan ini, dari kakaknya menghubungi saya. Jadi bapak ini emosinya itu tidak terkontrol, meledak-ledak. Terus hampir setiap hari istrinya itu menangis, dimarahi sama suaminya ini. Loh, apa sih hubungannya antara dari benda besi kecil-kecil bulat tadi, gotri, kalau sering disebutnya gotri itu sendiri, dengan hubungannya dengan kemarahannya itu apa sebenarnya? Padahal dari benda tersebut tujuannya sebagai perlindungan loh. Walaupun itu tidak dipakai dengan cara yang benar untuk kekebalannya itu, tidak dipakai. Akan tetapi saya mencari cara lain untuk mendapatkan makanan dari kemarahan itu tersebut. Dan juga dari kesedihan seorang istri. Berarti dalam lingkup keluarga itu kamu selalu mencari makanan, entah di istri. Bukan hanya makanan. Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Nanti akan terbongkar semua. Tapi nggak di sini jika kamu berbicara bohong atau dusta, nanti yang terputus terpotong. Iya. Saya hanya mengambil sukmanya. Sukma dari siapa? Sukma dari bapaknya. Oh. Itu baru saja mau mengambil dari istrinya. Oh. Kenapa harus jujur di sini? Ya bukan hanya di sini. Kamu tahu nggak undang-undang itu dibuat dari beliau di alam gaib. Nah, sekarang di wilayah kami. Kamu apa tidak tahu? Apa? Perjanjian terdahulu. Dari siapa? Dari Azazil. Kenapa? Mau menggoda dari anak cucu Nabi Adam begitu sampai akhir kiamat nanti? Ya, itu yang saya maksud. Iya, saya mengerti. Melalui dengan caramu lah, seperti halnya yang dialami dari salah satu netizen ini. Memang seperti itu caramu menggoda dari anak cucu Nabi Adam. Begini, masalah perlindungan dengan sebuah gotri atau sifat asma gotri itu sendiri. Prosesnya kamu memberikan kekebalan itu seperti apa sih? Itu sangat mudah. Apalagi yang membuat dia marah itu. Itu belum seberapa. Hanya menggabungkan golongan kami dengan cara membuat dia marah. Kalau untuk
yang untuk kekebalan itu tersebut belum pernah dipakai. Kalau itu butuhkan banyak, apalagi kalau tidak golongan kami. Semuanya harus, jika ada yang memukulnya berada di tubuhnya, misal ada di kepala kami, semuanya masuk ke kepalanya itu. Agar Sari-Saripati rasa sakit itu tidak terasa. Berarti kamu menutup di bagian kepala begitu. Ya. Terus misalnya mau di bagian-bagian lainnya tersebut, itu pun juga sama. Saya beserta pasukan saya selalu mengelilingi organ-organ tubuhnya. Gitu. Oke. Dari Gotri, Asma Gotri yang ditelan itu kan jumlahnya ada 5 butir. Setiap butirnya itu ada berapa dari pasukan kamu? Satu butir itu hanya ada 5 miliar. 5 miliar sampai? Asli itu beneran dari pasukan kamu 5 miliar satu? Iya. Banyak sekali ya. Kalau 5 berarti 25 miliar pasukanmu dalam jasad bapak ini. Lihat saja tubuhnya. Lihat, ini tak lihat tubuhnya. Gagah orangnya. Tubuhnya besar, gagah sekali. Besar itu dominan dari saya. Semua pasukan-pasukan saya agar ruangnya bisa cukup semua untuk semua. Berarti terlihat gagah ini pengaruh dari pasukanmu. Ya. Oke, begini. Yang namanya manusia sewajarnya menelan atau memakan sesuatu kan ya makanan lah yang bisa dikonsumsi di perut aman. Nah, kalau yang berwujud Gotri itu kan besi, ya kan? Gotri itu besi. Lantas besi itu kalau sudah ditelan, ya sudah diasma, Gotri itu ditelan, mereka itu bersembunyi di mana? Apakah kalau buang air besar itu keluar atau mereka mencari tempat di dalam jasad manusianya? Mencari tempat di bagian dari tubuhnya itu bisa bergerak itu Gotrinya. Ke arah-arah semua arah yang ada di tubuhnya. Apalagi bisa ke leher, masuk ke atas kepalanya. Akan tetapi tidak sampai otaknya. Berarti intinya dari Gotri, apabila ada seseorang, semisal ini contoh nyata ya dari netizen kami ini, menelan 5 Gotri. Jadi 5 itu setelah ditelan dari Gotri itu tidak keluar ya. Melainkan mereka mencari ruang di dalam jasad manusianya, bisa ke kepala. Lah kamu sendiri 5 Gotri ini sudah bersarang menjadi tempat di mana saja bagian tubuh bapak ini? Ya, satunya ada di punggungnya. Satu di punggung, terus yang kedua? Yang kedua sebelah kiri punggungnya. Oh, kanan kiri. Ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga ada di belakang sini. Oh, di sini, punggung belakang. Yang tadi di pundak ini, yang atas, yang sekarang di bawah belakang. Satu. Yang keempat? Yang keempat ada di bagian ekor. Tulang ekor bawah sini. Ya. Yang kelima? Yang kelima ada di bagian belakang leher. Oh, di tengkuk belakang ini. Oh, menjadi perisai di belakang begitu. Itu kalau ada yang menyerang. Gotri tersebut bisa berpindah-pindah. Oh, semisal nyerangnya di kaki, berarti Gotri itu bisa bergerak pindah ke kaki begitu? Ya. Ternyata begitu. Apakah dari benda tersebut tidak bisa dikeluarkan atau dibersihkan? Misal dari sosok orang pintar yang didatangi, misalkan disarankan nanti ada pantangannya ini, kamu jangan makan ini agar dari Gotri itu nggak luntur.
Benar nggak kayak gitu? Atau hanya tipuan saja yang seperti itu, seakan-akan menjadi sebuah pantangan? Manusia itu sangat bodoh untuk dikelabui. Mana ada pantangan-pantangan. Sebenarnya itu tidak ada. Oh, sebenarnya nggak ada ya? Tidak ada. Misal kamu jangan makan pisang emas. Nanti kalau kamu makan pisang emas, ini semisal nanti gotrinya luntur keluar, mak kelutik. Itu hanya membuat kepercayaan. Agar dia semakin percaya akan benda itu. Oh gitu. Berarti tipu daya seperti halnya dulu ya sumpah dari golongan iblis. Caranya memang seperti itu. Dibuat pantangan-pantangan itu hanya untuk meyakinkan dari orang yang memakai atau menelan dari asma gotri itu sendiri. Begitu? Ya. Benar. Oke. Selain membantu perlindungan, kewibawaan apakah juga kamu membantu? Dari siapa? Ya seakan-akan kan ini bapak ini berwibawa kan dengan kegagahan tubuhnya yang besar. Kamu sudah menjawabnya. Menjawab? Saya pengen tahu kamu yang jawab. Bisa nggak kamu bantu dari kewibawaan? Saya yang menjawab. Adanya kamu saya hadirkan di sini saya tanya. Mau jawab tidak? Ya, membuat kewibawaan juga bisa itu. Caranya seperti apa? Ya tinggal menelan gotri itu. Iya, itu kan orangnya. Kamu goibnya. Secara nyata ke jasad manusia bapak ini cara membantumu. Saya yang menaklukkan orang-orang sekitarnya. Oh. Goib-goibnya. Maupun yang berada di tubuh orang lain, kamu harus tunduk dengan saya. Oh, apalagi pasukan saya sangat banyak. Berarti yang membuat marah itu, yang membuat ketegasan kata-katanya, itu dari saya. Oh, jadi percaya diri akan adanya kewibawaan itu tersebut. Karena dorongan goib golongan kamu tadi. Benar. Yang satu butirnya katanya 5 miliar pasukan. Oke, sudah sangat jelas. Yang namanya goib kan banyak ya. Kamu 5 kali 5 berarti 25 miliar. Sia, kebetulan dari bapak ini kan sudah berumah tangga. Pertama sering uring-uringan, marahnya itu meledak-ledak tidak terkontrol karena kamu ini mencari makan mangsa di keluarganya begitu. Entah Saripati Tubuh atau Roh Sukma dari bapak ini atau istrinya. Nah sekarang peran lain yang namanya orang berumah tangga itu kan pasti ada yang namanya nafkah batin. Apa kamu juga membantu saat dari orang ini bapak ini entah sedang memberi nafkah batin kepada istrinya? Perkataan ini harus dijawab. Ya harus dijawab lah biar tahu nanti orangnya. Saya hanya menimbrung. Bukan hanya saya. Bukan hanya kamu. Ada banyak pergantian bergilir. Menitiskan benih-benih itu ke istrinya. Oh, meskipun gaib kamu juga ikut nimbrung begitu ya? Memangnya kenapa? Itu kan sebuah kenikmatan. Kenikmatan? Ya. Kenikmatan. Di sana pun juga ada istri-istri saya. Banyak istri saya. Ada 8. Oke, cukup. Sekarang membahas tentang emosi yang tidak terkontrol meledak-ledak di rumah tangga. Dimana orang berumah tangga kan ingin dari rumah tangganya itu tentram, adem ayem. Nah sekarang katanya kamu memberi sebuah perlindungan. Memberi perlindungan kan ya sepantasnya paket komplitnya kan juga wujud ketentraman dalam rumah tangga. Kok sekarang rumah tangganya memanas, sering bertengkar dengan istri? Itu kan bukan perlindungan lagi dalam lingkup perlindungan.
ada yang tidak terima. Siapa? Itu Siapa? iblis. Iblis yang mana? Dalam jasad Iblis Bapak yang ini. memberi itu Godri itu. Dalam jasad Bapak ini. Bukan. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dari golongan yang asli dari golongan iblis, yang mempengaruhi dalam jasad dari Bapak, yang bersumber, yang tersambung dengan gurunya, yang memberi Godri tersebut, yang asli ketarik tangan saya. Masuk. Awas jatuh kamu, jangan banyak tingkah. Berani sekali kamu. Enggak, saya nggak berani. Kamu golongan apa? Iblis. Iblis dari mana? Dibayar berapa kamu untuk membantunya? Saya dibayar berapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu sakti. Sudah, tidak usah dibantu. Kenapa? Kita baik-baik saja. Baik-baik saja gimana maksudnya? Kamu mau nyogok saya? Apa? Kamu sakti? Itu sudah jatah kami. Loh, lah kok bisa? Manusia kok bisa jadi jatah kamu? Itu ceritanya kayak apa? Padahal kamu goib kan? Kamu iblis. Ini manusia. Saya ingin tahu kejelasannya manusia dengan iblis. Iblis kamu berkata bahwa manusia ini jatah saya. Itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin banyak dari orang-orang ini belum paham. Dia sendiri yang mendatangi Tuhan saya. Dukun. Ya, Terus ceritakan yang detail, yang jelas, yang keras, yang gagah. Iblis itu yang keras loh. Kalau ngomong, saya hanya menyesuaikan dari jasad ini. oke, dijelaskan. Yang pertama karena bapak ini datang ke dukun minta diberi jimat tadi, Godri. Ya, Terus meminta agar dia aman, agar dia kebal, agar dia wibawa, agar dia membuat dia terpesona oleh seseorang yang ada di bawahnya maupun dari atasnya. Kami itu semua yang membuat. Jadi, jika kamu bantu, Kenapa? tidak usahlah kamu bantu. Oh, berarti kejelasannya begini ya. Kenapa kok iblis selalu mengatakan manusia ini jatah saya? Karena runtutan ini kepahaman saya begini ya. Karena kamu sudah membantu orang tersebut, begitu kan jelasnya. Dimana dari sosok manusia yang sudah dibantu dari golongan kamu, itu jelas jadi jatah kamu, begitu? Ya, Apakah tidak bisa dibebaskan mungkin dengan cara apa begitu? tidak mau menjawab. Kenapa nggak mau menjawab? Apakah harus orangnya tobat, menyesali atas perbuatannya yang pernah dilakukan, menelan dari Godri tersebut? Ingat, jika kamu bohong atau dusta di sini, putus dari lehermu itu Allah. Disebutkan. Iya ya. Ya. Coba saja untuk bertaubat. Siapa yang membantu dia seperti itu? Walaupun dia bertobat, kami pun tidak terima. Oh gitu. Berarti selama ini yang juga mempengaruhi dari rumah tangganya sering bertengkar dengan istri itu termasuk kamu.
Iblis kecil ini sudah membocorkan. Apa perlu diulang? Oke, berarti intinya kalau ini ya, mungkin kan banyak manusia ya memiliki jimat atau asma gotri ditelan itu sendiri kan banyak. Apakah efeknya juga sama seperti itu? Keluarganya tidak tentram, mungkin juga ekonominya sulit. Ada nggak faktor atau berpengaruh kepada hal-hal tersebut? Ada. Cuman itu hanya perlahan-lahan. Oh gitu. Dan mungkin juga akan berefek kepada jasad orang yang sudah menelan itu. Ada nggak efeknya apa? Efek nyata jasadnya? Ada. Apa efeknya? Jasadnya secara nyata loh. Paling tidak kami hanya mengambil semuanya. Itu secara gaibnya membuat tubuhnya itu tidak bisa bergerak. Walaupun separuh badannya itu bisa digerakkan. Oke, saya paham. Berarti intinya bisa menjadi penyakit medis begitu. Kalau separuh kan berarti stroke begitu. Ya. Kamu sudah menyebutkan. Oke, kamu kata-katanya saya harus bicara semua. Iya, kamu kata-katanya terputus-putus kok, nggak enak jajak dialog. Berarti ini bisa menjadi penyakit medis ya? Ya. Gitu. Tadi hanya solusinya dari orang tersebut bertobat, menyesali dari perbuatannya sebelum dari hal tersebut datang, sakit itu datang. Silahkan bertobat. Oh gitu. Ya. Tobat itu kan termasuk maksudnya ke dalam hidayah lah. Itu Allah yang memberi, bukan kami yang ada di sini, tidak. Itu Allah hidayah yang memberikan. Nanti entah orangnya mau bertobat atau tidak ya saya nggak tahu. Kami pun juga begitu meminta kepada Allah agar selalu mengganggu. Anak cucu ada. Ya. Apalagi yang memang sudah jelas-jelas dari Bapak ini kan sudah terang-terangan menanam perjanjian melalui gotri itu tadi bersama kamu. Silakan bertaubat. Sesali kalau bisa. Kami pun tidak hanya diam. Bukankah begitu? Ya memang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Stem lafaz yang masuk dalam dada Allah tembus semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Yang menghalangi hancur semuanya, Allah. Guratan dari stempel itu semakin jelas, semakin terang masuk dalam dadamu semua. Diambil semua pasukanmu. Apa ini? Dari perintah dari beliau. 25 miliar dari pasukanmu itu. Sangat susah bernegosiasi dengan kalian. Diambil dengan perintah dari beliau. Yang berada dalam jasad Bapak ini yang sering buat emosinya meledak-ledak itu. Panggil semua. Terpaksa ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gotri kelima gotri tersebut yang sudah ditelan dalam jasad Bapak yang bernama, semuanya berkumpul jadi satu, didorong dikeluarkan lewat buang air besar yang selama ini mengaruhi hal-hal buruk, terutama emosinya meledak-ledak kepada istrinya. Dibersihkan. Semuanya yang bersembunyi dalam jasad ini, yang masih bersembunyi, yang di keluarganya juga. Sekarang dari kotoran-kotoranmu, dari kerajaanmu yang berwujud gotri itu diambil.
semuanya kerajaanku. Apa yang pernah kalian ambil dari keluarga bapak ini dan istrinya, di anaknya, yang pernah kamu tawan dari semuanya, saripati yang akan kembalikan dalam jasadnya masing-masing, ya Allah. Yang masih tersambung Sudah dari dukun yang pernah datangi, terputus semua, tidak bisa menyambung lagi. Itu saja ya. keluarkan saya. Iya, ini saya mau keluarkan kamu. Sepantasnya kamu kembali ke dalam tempatmu. Entah nanti orangnya yang bersangkutan mau bertobat atau tidak ya bukan urusan kami. Karena tobat itu termasuk hidayah, Allah yang memberi. Begitu ya. Assalamualaikum. Semuanya terikat jadi satu. Assalamualaikum. Dari golongan iblis ini dan seluruh pasukannya langsung dilempar semuanya. Semua efeknya di kepala ini semua menguap. Sehat Mas Bay, sadar Mas Bay, diminum dulu air zam-zamnya. Begitulah pemirsa, kisah nyata dari netizen yang menghubungi kami di sini bercerita dari keluarganya itu, dari bapak ini yang bersangkutan dulu punya sebuah cerita menelan dari Asma Gotri. Dari Gotri itu ternyata memiliki efek buruk secara nyata di keluarga. Dari emosinya itu tidak terkontrol, meledak-ledak, apalagi dengan istrinya, sering berkelahi. Dari istrinya itu sering menangis setiap hari karena suaminya yang sudah tidak wajar lagi saat marah. Semoga saja di kesempatan konten kali ini ada sebuah hikmah yang bisa diambil, dipetik dan dipelajari untuk para pemirsa semua, terutama kami ada di sini juga. Semoga saja bermanfaat dan itu ternyata banyak dari dampak buruknya hingga bisa menjadi penyakit medis. Semoga saja diberi kepahaman dan yang bersangkutan semoga saja diberikan hidayah oleh Allah. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, tingkah laku kami yang ada di sini kurang berkenan mohon dimaafkan, dan apabila ada sebuah kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.